Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini kita bakal membahas soal sedikit update transfer pemain dan juga mengenai Xavi Simons. Kira-kira posisi apa yang cocok dan bagaimana Maresca akan memainkan Xavi Simons, karena kelihatannya sebentar lagi akan here we go ya. Gue akan update informasi juga di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channel Bridge of Blue. Kalian juga bisa follow gue di Instagram di @nandasugiono ya untuk update-update informasi, karena gue banyak memberikan informasi terbaru mengenai Chelsea di channel gue di Instagram. Jadi jangan lupa buat follow. Kita mulai aja, come on Blues! Yap, sebelum kita memulai berita mengenai Xavi Simons ya yang akan ditransfer dari RB Leipzig, ada beberapa update informasi mengenai transfer pemain Chelsea di jendela transfer musim panas kali ini. Yang pertama ada informasi yang menurut gue cukup menyedihkan dari Trevor Chalobah ya, dikutip dari Sam Johnson bahwa Trevor Chalobah ini dipersilakan untuk pergi dari Chelsea oleh manajemen, karena menurut manajemen Fofana itu jauh lebih baik daripada Trevor Chalobah ya. Dan menurut manajemen Trevor Chalobah juga mungkin akan lebih sukses dan lebih berkembang kalau bermain di klub lain selain Chelsea ya. Nah ini gue juga mau minta pendapat kalian. Banyak banget yang komen waktu gue posting mengenai isu transfer ini bahwa Trevor Chalobah ini nggak seharusnya dikhianati dalam tanda kutip seperti ini ya, karena loyalitasnya terus juga performanya yang dia tunjukin buat Chelsea. Dan gue pribadi juga gue sangat berharap Trevor Chalobah ini bisa stay di Chelsea ya, dan sampai jangka panjang bahkan ya, mungkin semoga diperbarui kontraknya, karena gue melihat Trevor Chalobah ini nggak maruk kayaknya ya. Nggak mungkin juga dia minta gaji yang terlalu tinggi. Kayaknya yang penting dia membela klub Chelsea yang memang dia cintain ya, karena dia udah dari umur 8 tahun kalau nggak salah sudah bergabung dengan Chelsea di Akademi Cobham, dapat scholarship, kemudian masuk youth squad, menjuarai youth squad di FA ya, terus juga masuk ke first team di eranya Frank Lampard, dan sampai saat ini menjadi salah satu pemain yang menurut gue punya kontribusi juga cukup signifikan di Chelsea ya, untuk membawa klub World Cup, terus juga mengamankan posisi Liga Champion dan Conference League di musim lalu ya. Jadi menurut gue Trevor Chalobah nih, gue berharap semoga tidak ada penjualan sell out dari Trevor Chalobah. Kalau mungkin ingin menjual pemain, mungkin bisa dipilih lagi dari beberapa backup defender yang kita punya ya sebenarnya ya. Nah, tulis pendapat kalian di kolom komen guys mengenai transfer Trevor Chalobah ini ya. Next, kita ke berita berikutnya. Ini dari The Athletic ya, ada beberapa pemain yang akan di offload ya, dan kemungkinan besar ini akan dipush di sisa waktu jendela transfer Januari ini. Yang pertama adalah Christopher Nkunku, yang diinfokan bahwa Nkunku ini di diskon harganya ya menjadi 22 juta oleh Chelsea, yang tadinya Chelsea berharap bisa mendapatkan cash value sebesar 65 juta ya, tapi Chelsea sendiri masih berusaha untuk mendapatkan uang sebesar 40-43 juta untuk transfer Kuku ya. Jadi ada beberapa tim yang sudah tertarik, salah satunya dari Premier League juga, dari Italia dan dari Jerman ya. Jadi buat Kuku gue berharap semoga cepat mendapatkan jalan keluar ya, karena kelihatannya sih dengan datangnya Xavi Simons juga kayaknya Kuku nggak mungkin dipakai juga sih di musim depan ya. Kemudian Joe Felix juga ada ketertarikan ya dari salah satu klub Portugal. Kemungkinan besar di Benfica ya, karena udah santer terdengar juga back and forth mengenai informasi Benfica ingin merekrut kembali Joe Felix. Juga dari Saudi Pro League juga tertarik untuk merekrut Joe Felix ya. Kemungkinan besar pemain 25 tahun ini akan dijual seharga 50 juta ya, termasuk dengan ada add-on nanti di dalam klausul transfernya ya.
Nah, semoga Joe Felix juga cepat diberikan solusi ya, dapat terjual dan kita mendapatkan cash value juga ya. Kemudian Atletico Madrid dan Bayern Munchen juga tertarik untuk merekrut Renato Veiga ya. Nah, buat Renato Veiga ini gue juga udah bahas di video sebelumnya, ini good business ya kalau berhasil dijual seharga 40 juta. Tapi informasinya soal Renato Veiga ini katanya sih Atletico Madrid menawar antara 30 sampai 35 juta ya. Anyway, tetap itu adalah good business buat Chelsea ya. Kemudian ada Raheem Sterling juga ya yang udah mulai preseason tapi terpisah. Dikabarkan Champions League Club di Eropa ini juga tertarik untuk merekrut Sterling ya. Dan Chelsea kemungkinan akan menjual Sterling seharga 20 juta ya. Kabarnya katanya Bayer Leverkusen ini juga menjadi salah satu klub yang tertarik untuk merekrut Sterling ya. Saat ini sedang dimonitor kondisi dan situasi Sterling. Jadi kemungkinan Sterling, Bayer Leverkusen ini semoga cepat memberikan penawaran ke Chelsea untuk Sterling ya. Karena gaji Sterling ini gede guys, sekitar 300 sampai 350 ribu per minggu ya. Jadi kalau berhasil mengoffload Sterling ini menjadi salah satu strategi bisnis untuk mereduce pengeluaran ya per minggunya Chelsea. Jadi kalau 350 itu sekitar 12 juta pounds lah ya setahun, 12 sampai 14 juta pounds. Itu menjadi salah satu pemain yang harusnya sudah superstar player yang selalu perform tiap minggu, tapi yang kita lihat dari Sterling ini kebalikannya ya. Jadi gue berharap semoga Sterling ini cepat di-offload oleh Chelsea supaya kita bisa align sama PSR rules dari Premier League ya. Kemudian Jackson juga yang katanya santer terdengar masuk ke dalam radarnya Manchester United ya. Jackson saat ini diinformasikan oleh Fabrizio, ini 9 jam yang lalu ya, masih ingin stay and fight for place at Chelsea. Jadi dia masih berusaha untuk meyakinkan Maresca dan manajemen bahwa gue masih kepake loh ini. Gue akan berusaha loh gitu. Tapi ya kita lihatlah ya. Seperti apa nanti cerita dari Nicholas Jackson ini. Tapi kalau menurut Fabrizio kalau nggak possible ya dia mau aja buat pindah ke Manchester United ya. Jadi gue minta pendapat kalian kira-kira Jackson ini baiknya di offload atau stay ya menjadi backup. Kalau gue pribadi, kalau penawaran dari Manchester United dengan meng-swap Jackson dengan Garnacho, gue lebih baik Jackson stay ya karena posisi Jackson ini juga menurut gue bisa menjadi salah satu game changer nantinya di beberapa partai mungkin yang krusial di Chelsea ya, walaupun dia nggak finishing, tapi peran Jackson ini cukup signifikan untuk involvement play ya, jadi membuat permainan ini menjadi lebih mengalir dan hidup ya, karena di musim lalu saat Jackson cedera itu kita kelihatan banget kita agak kerepotan ya untuk membuild up play, terus juga bermain melawan low block, terus juga mengalirkan bola menuju ke opposite box gitu. Jadi kelihatannya Jackson ini memang punya andil juga sih sebenarnya di Chelsea di musim lalu. Jadi gue berharap kalau seandainya transfer ini cuma untuk mengoffload Garnacho ke Chelsea, gue sih keberatan nih, dan gue berpikir lebih baik Jackson stay di Chelsea karena pasti lebih kepake. Karena Garnacho gue ya seperti video-video yang gue bilang, gue cukup khawatir dengan attitude dan apa yang akan dibawa Garnacho nanti ke Chelsea. Garnacho juga menurut gue sih kurang cocok untuk dimainkan di skema permainannya Enzo Maresca ya kayaknya. Oke, next kita ngomongin soal Xavi Simons ya. Ini transfer yang lagi getol-getol ya di beberapa hari kemarin ya. Xavi Simons sendiri ini kalau teman-teman lihat di layar ya, ini dia berusia 22 tahun, punya tinggi 179 ya. Dia bermain fokus di kaki kanan, posisinya di attacking midfield sebenarnya ya. Market value-nya saat ini 76 juta, tapi informasi yang gue dapat dari Fabrizio ya. Kata Fabrizio sih, Chelsea akan mentransfer Xavi Simons ini kemungkinan
Di bawah harga 60 juta karena kontraknya sendiri di Leipzig ini kalau nggak salah sisa 2 tahun ya. Jadi dan dia juga sudah menyatakan keinginannya untuk pergi. Jadi secara leverage market value kayaknya sih harusnya lebih murah daripada market value dia. Jadi beda kalau pemain menyatakan sudah ingin pergi, biasanya market value-nya itu drop ya. Jadi makanya kalau ada pemain yang menyatakan mau pergi tuh berarti udah rusak lah hubungannya sama tim tersebut. Jadi biasanya market value-nya drop, juga itu juga salah satu yang bikin klub-klub tuh tertarik untuk merekrut dia ya. Itu kayak kode lah gitu. Tapi beda kalau pemain nggak ngomong apa-apa, klub juga santai-santai aja dan ada yang melakukan penawaran tuh biasanya di atas market value pemain-pemain tersebut ya. Jadi kayak gitu sih kalau transfer-transfer di klub-klub ini ya. Kalau kita lihat banyak yang tanya ke gua, "Bang, kira-kira nih Xavi Simons sih mau dimainin jadi apa sih sebenarnya?" Nah, coba kita bedah di video kali ini ya. Kalau teman-teman lihat nih secara atribut, Xavi Simons ini menonjol banget di eh, atribut creativity ya. Dia berhasil mengumpulkan 87 poin untuk creativity ini menurut SofaScore ya. 79 poin untuk attacking, 72 poin buat teknik dan sisanya ini di bawah 60 ya. Jadi ada tactical 61 gitu ya, defending juga 31. Nah, dari tiga variabel ini, creativity, attacking, dan technical, menurut gue Xavi Simons ini udah cukup matang dan bisa menjadi salah satu pemain yang mengubah keadaan ya. Jadi dia bisa menjadi game changer player yang menurut gue juga cukup dibutuhkan Chelsea untuk musim depan. Kita tahu ya, di bulan Januari, Februari, Maret musim lalu itu kita benar-benar kesulitan untuk memenangkan pertandingan di Premier League karena sedikitnya pemain-pemain yang bisa menjadi game changer dan pada saat itu Cole Palmer yang biasanya stand out menjadi game changer player itu lumayan drop ya di sisa-sisa di sisa-sisa musim itu. Nah, kalau melihat dari kejadian tersebut, gue sih memperkirakan Maresca berusaha untuk membawa pemain yang memiliki creativity yang lebih tinggi atau di atas rata-rata untuk membreakdown seandainya situasi seperti musim lalu itu kembali terjadi ya. Dan menurut gue Xavi Simons ini punya kualitas untuk menjadi pemain yang diharapkan oleh Enzo Maresca ya. Nah, kalau kita lihat secara heat map juga Xavi Simons ini bermain di posisi attacking midfield sebenarnya. Jadi dia banyak bermain di posisi high zone, bermain di posisi 10 tapi bergerak melebar ke posisi sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman lihat juga di video-video highlightnya Xavi Simons itu lumayan banyak pergerakan dari sisi kiri ke tengah ya. Dan Xavi Simons ini juga punya skill dan keberanian yang menurut gue juga bagus ya dan dibutuhkan di Premier League. Jadi permainannya juga cukup ngotot, keras, dan dia berani untuk melakukan progresi bola ke depan, melakukan penetrasi, mendribling bola melewati beberapa pemain ya, bahkan di ruang-ruang sempit kalau gue lihat di highlight-highlightnya ya. Nah, itu juga salah satu pemain yang sebenarnya dibutuhkan oleh Chelsea ya buat musim depan. Kalau gue perhatiin sih cara dia dribbling dan tight space-nya itu lebih mirip ke Hazard ya, tapi nggak lebih luas daripada Hazard. Tapi kalau teman-teman cek, eh, intinya Xavi Simons ini punya potensi banget untuk melakukan progresi bola ke depan di saat kita punya bottleneck atau deadlock ya di dalam penyerangan seperti yang terjadi di bulan-bulan Januari, Februari, dan Maret ya. Dan ini gue yakin ini juga menjadi salah satu keinginan Enzo Maresca untuk membuat tim ini jadi lebih baik lagi ya. Musim lalu Xavi Simons ini bermain 25 game ya di Bundesliga aja dan 7 kali terpilih sebagai Team of the Week ya. Jadi not bad lah menurut gue, 35%-an lah ya. Menciptakan 10 gol ya, expected goalnya 5.11, jadi expected goal dengan gol itu lebih banyak gol berarti permainannya sangat efektif dan bagus ya.
Shoot on target per game juga 0,9 ya. Shoot per gamenya 2.0. Berarti rata-rata setiap game dia melakukan 2 shoot. Dan kalau teman-teman lihat, Xavi Simons ini punya kemampuan shoot dari jarak yang jauh banget. Dia punya beberapa gol, mungkin separuh lebih lah ya dari gol-gol dia itu berasal dari tendangan jarak jauh. Dan itu juga yang kita lack di musim lalu ya buat para pemain Chelsea. Kita pernah dapetin itu dari Tosin dan James ya di pertandingan Conference League kalau nggak salah. Dan itu masih sangat kurang karena di pemain-pemain attacking kita tuh nggak banyak lah yang bisa melakukan shooting dari jarak jauh ya. Kecuali Cole Palmer juga beberapa kali pernah melakukan hal itu. Dan ini juga menurut gue menjadi salah satu faktor kenapa Xavi Simons ini mau direkrut oleh Enzo Maresca ya. Secara assist ya, Xavi Simons berhasil mengumpulkan 7 assist ya. Expected assist-nya juga cuma 5.98. Jadi ini real assist-nya lebih besar dari expected. Jadi permainan juga sangat efektif ya. Touch per game-nya 68 touch per game. Jadi ini juga Xavi Simons ini menjadi salah satu motor serangan juga ya. Makanya gue bilang dia bisa membawa progresi bola itu lebih baik ya di tim yang dia naungi. Jadi gue merasa sih ini pemain bisa menjadi breakthrough player di Chelsea buat musim depan. Tapi kita lihat ya permainan Enzo Maresca ini ingin menjadi seperti apa. Karena menurut gue sih mungkin Enzo Maresca ini pengen punya 2 skema permainan ya. Kalau melawan tim-tim yang di bawah kualitasnya Chelsea, dia pengen bermain lebih menyerang lagi. Kemungkinan besar Xavi Simons bisa dimainkan, tapi kalau bermain di yang levelnya sama atau lebih superior daripada Chelsea, dia akan memainkan permainan kayak pas kita melawan PSG. Jadi lebih banyak bertahan dan lebih direct, juga lebih lebih compose ya. Jadi kayaknya sih Enzo Maresca sedang menyiapkan 2 skema permainan itu dengan pemain-pemain yang dia rekrut kali ini ya. Nah, big chance created-nya juga lumayan tinggi guys, ada 12 ya. Key passes per game-nya itu 2.0. Jadi ini ya kreatif lah ya, kreatif. Ini data-data ini menunjukkan bahwa memang Xavi Simons ini pemain-pemain yang kreatif ya. Ini kalau secara summary ya, kalau kita lihat perjalanannya karir Xavi Simons ini cukup baik ya. Dari Barcelona sebelumnya dia pindah ke Paris Saint-Germain, terus dia pindah ke PSV, itu juga bagus ya, 48 game dia berhasil menciptakan 22 gol malah. Kemudian dia direkrut oleh RB Leipzig ya. Di musim pertamanya di 2023-24 tuh bermain 43 game, menciptakan 10 gol dan 13 assist. Kemudian di musim lalu bermain 33 game ya, 25 di Bundesliga, di DFB Pokal tuh 3 dan UEFA Champions League 5 ya. Total berhasil menciptakan 11 gol dan 8 assist ya. Jadi grafiknya, permainannya menurut gue Xavi Simons ini udah cukup matang ya buat dimainkan di Premier League ya buat musim depan. Nah, terus kalau kita lihat secara shooting ya di musim 24-25 ini, total shoot Xavi Simons sepanjang musim tuh ada 66 shoot ya dari 33. Jadi tadi ya 2 shoot per game, dan shoot yang dilakukan oleh Xavi Simons ini bener-bener shoot midfield lah. Kalau teman-teman lihat tuh mirip-mirip kayak Lampard dan Steven Gerrard zaman dulu lah, yang suka nge-shoot dari luar kotak penalti, dari 3/4 lapangan gitu-gitu ya. Jadi kayaknya sih pemain-pemain yang punya skill shoot jarak jauh ini udah cukup langka ya di modern football saat ini. Jadi ini juga menjadi keuntungan buat Chelsea seandainya kita benar merekrut Xavi Simons ya. Dan dari 66 shoot itu 28 itu shoot on target. Jadi kurang dari 50% ya, 48 sekian persen lah ya. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat juga ini dari assist juga ya. Jadi sepanjang 33 match dimainkan di 24-25, dia berhasil menciptakan 8 assist, 67 key passes ya. Ini juga salah satu yang
menurut gue bisa menjadi keunggulan. Xavi Simons nanti bisa kepake di Chelsea ya, karena key pieces-nya juga lumayan banyak. Jadi ini juga sama ya, 2 key pieces per game. Dan ini juga menurut gue lumayan bagus lah ya. Cukup baik sih menurut gue Xavi Simons ini. Jadi secara XG juga Xavi Simons ini lumayan baik ya. Dari secara XG itu hanya 5,84 tapi menciptakan 11 gol. Secara assist juga hanya 6,75 x assist tapi menciptakan 8 assist ya. Dan yang paling penting ini ada goal involvement ya, atau X goal involvement itu dalam sepanjang musim 2024-25 itu 12,59 X goal involvement. Jadi goal involvement ini proses pembuatan gol ya. Jadi bukan assist, cuma touch yang dia lakukan mungkin sebelum assist ya biasanya dihitungnya. Jadi 12,59 ini cukup tinggi guys dalam satu musim ya. Dan goal involvement realnya Xavi Simons ini ada berhasil menciptakan 19 goal involvement. Jadi ada 19 touch ya dari Xavi Simons yang berhasil menjadi gol. Yang balik lagi nih terjadi sebelum assist ya. Jadi memang nih pemain kayaknya sangat kreatif ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin kan banyak tuh yang bilang sebenarnya bagusan mana sih? Jadi masih ada katanya sih 3 ya kandidat yang akan direkrut Chelsea sebenarnya. Selain Xavi Simons ini ada Morgan Rogers, ada Kenan Yildiz juga dari Juventus. Tapi seperti yang udah gue bilang, kalau Morgan Rogers ini lumayan tricky ya karena lagi diperhatikan oleh UEFA untuk financial fair play dalam transfernya Morgan Rogers. Kalau Yildiz kayaknya masih jauh lah ya, susah karena masih muda juga dan dia juga nggak berniat buat pergi dari Juve, jadi kemungkinan harganya mahal, gajinya juga mahal gitu, jadi kayaknya bukan it's not a good business buat Chelsea ya. Nah kalau teman-teman lihat, gue berusaha membandingkan ya Morgan Rogers, Xavi Simons sama Yildiz. Progression carry-nya ini kalau teman-teman lihat, Morgan Rogers ini hanya berhasil selama musim lalu ya itu 67,6%. Jadi dari seluruh progression carry yang dia lakukan ke depan gitu ya, dia hanya berhasil melakukan 67,6%. Jadi dari 10 hanya hampir 7 kali dia berhasil maju ke depan. Kalau Kenan Yildiz 70,3%. Jadi dari 10 kali hanya 7 kali dia berhasil melakukan progresi ke depan. Nah, tapi kalau Xavi Simons ini berhasil membuat 88,4% progression carries. Jadi ini juga menurut gue poin yang sangat penting ya. Kenapa Enzo Maresca ingin memainkan Xavi Simons ini di timnya di musim depan. Karena kita musim lalu sudah mulai dengan possession play, tapi banyak transisi negatif yang kita lakukan ya, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Jadi nggak ada transisi positif atau progression carries untuk memajukan bola ke depan. Jadi memang Enzo Fernandez, terus juga Moises Caicedo, Lavia itu bukan tipikal dribbler yang bisa membawa bola maju ke depan melewati beberapa lawan ya, dan di ruang-ruang sempit. Pedro Neto mungkin bisa, tapi kalau di ruang sempit dia nggak bisa. Terus Madueke juga sama, di ruang sempit dia nggak bisa. Cole Palmer itu selalu di backup defense ya, double team. Tapi juga Cole Palmer ini permainannya kan dia selalu stopping ball untuk slowing down. Terus dia melihat scanning player, kemudian dia baru melakukan decision gitu. Tipe permainannya beda lah. Tapi kalau Xavi Simons ini dia berani untuk maju ke depan ya, dan 88,4% ini cukup bagus, sangat bagus malah menurut gua, apalagi kalau kita lihat dengan goal involvement, assist, dan gol yang dia buat di musim lalu. Jadi ini pemain benar-benar sangat kreatif menurut gua ya. Nah, dribbling komplitnya dari total dribbling yang dia lakukan sepanjang musim itu 54,4%. Memang secara dribbling mungkin nggak sebesar Morgan Rogers ya atau Kenan Yildiz, karena sebagian besar Morgan Rogers dan Kenan Yildiz ini melakukan dribbling ke area-area yang kosong. Kalau Xavi Simons itu dia justru melakukan dribbling ke area-area yang sempit, yang banyak defender di situ. Jadi kemungkinan berhasilnya tuh lumayan kecil lah gitu ya. Tapi yang kalian lihat non penalty goal guys, ini
Xavi Simons berhasil menciptakan 90,5%, jauh banget daripada Morgan Rogers yang 60,5% dan Kieran Yildiz yang hanya 71,9%. Dan gol-golnya juga itu shoot-shoot jarak jauh yang memang nggak banyak pemain yang bisa lakukan. Dan ini juga menjadi salah satu keunggulan seandainya Xavi Simons benar-benar join ke Chelsea ya. Dan asisnya juga kalau kalian lihat ya lumayan signifikan di antara Morgan Rogers dan Xavi Simons. Jadi ini juga menurut gue sih oke banget ya pemain ini seandainya masuk ke Chelsea ya. Nah kalau kita mainkan 3 pemain ini langsung ya, Xavi Simons, Palmer, dan Pedro Neto. Nih kalian lihat guys statistiknya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya. Kayak gue bilang, progression carriers, Pedro Neto berhasil. Tapi Pedro Neto ini hanya ke area-area kosong ya. Jadi dia lebih gede, 89,8% secara progression carriers. Tapi dribble complete-nya Pedro Neto lebih gede karena balik lagi dia selalu bermain ke area kosong yang nggak punya defense atau pressure di situ. Beda sama Palmer dan Xavi Simons kalau teman-teman lihat ya. Non penalty goalnya Xavi Simons sih jauh lebih gede daripada Palmer juga. Tapi secara XG dan XA itu Palmer jauh lebih gede ya. Karena ya memang Palmer juga kita tahu lah kualitas kemampuannya ya. Secara key passes Palmer lebih gede ya. Tapi Xavi Simons juga nggak kalah. Dan ya itu kalian bisa lihat ya. Kira-kira kalau dari grafik ini attacking seperti apa yang ingin diracik oleh Enzo Maresca di posisi depannya Chelsea ya. Ngomong soal style of play-nya Enzo Maresca, ini gue juga mencoba untuk menganalisa ya. Kenapa Enzo Maresca ini sampai saat ini mencari pemain-pemain yang bisa melakukan progresi ke depan ya. Kalau kita lihat di Club World Cup kemarin, itu rata-rata touch in opposite box ya, di dalam kotak penalti lawan Chelsea, itu naik signifikan guys. Dalam satu babak, di babak pertama tuh kita bisa mengumpulkan touch di opposite box itu sebesar 26-28 touch ya. Jadi ada bola yang masuk ke dalam opposite box ya, kotak penalti lawan itu di babak pertama tuh sebanyak 28 kali. Kenapa Enzo Maresca pengen bikin hal itu jadi fokus utama? Karena menurut data yang gue tarik ya selama 5 musim terakhir, which is to Manchester City yang selalu menang, rata-rata touch di opposite box Manchester City itu sepanjang 5 tahun terakhir itu 41 touch per game ya. Jadi rata-rata kalau 38 game di Premier League itu menjadi total selama satu musim itu sekitar 1.200 sampai 1.300 touch total ya yang berhasil dilakukan oleh Manchester City di opposite box atau kotak penalti lawan. Dan itu dengan banyaknya touch di kotak penalti lawan berarti banyak opsi yang bisa kita lakukan. Ada kemungkinan banyak gol yang akan terjadi, ada kemungkinan banyak assist, dan ada kemungkinan foul yang bisa terjadi di kotak penalti lawan. Dan ini tentu sangat menguntungkan buat kita ya. Dan memang secara modern football, touch in opposite box ini juga menjadi salah satu faktor penting dari para pelatih ya. Bagaimana pelatih merekayasa situasi dengan skill dan kemampuan para pemainnya untuk mencapai angka tersebut. Karena di modern football itu defense sudah bukan lagi kayak mungkin 10-15 tahun yang lalu ya. Bahkan gue coba tarik saat Leicester City menjuarai Premier League di musim 16-17 kalau nggak salah ya. Itu hanya berhasil menciptakan 31 in average ya. Touch in opposite box sepanjang musim per game. Jadi jauh banget bedanya dibanding dengan apa yang terjadi di saat ini ya. Dan Chelsea musim lalu itu peringkat 5 touch in opposite box dengan mengumpulkan 33 touch kalau nggak salah sepanjang musim di opposite box. Nah makanya menurut gue semua rekrutan Maresca di musim ini ya, Gittens, terus Xavi Simons, João Pedro itu punya kemampuan untuk menaikkan angka touch in opposite box ini dan berarti menaikkan possibility goal dan berarti menaikkan winning rate
Chelsea untuk musim depan, dan harapannya semoga kita bisa melibas seluruh tim ya dan menjadi juara baik itu di Premier League maupun Champions League ya menurut gua. Itu yang kenapa sebenarnya rekrutan ini tuh kelihatannya kayak tapi nggak jago-jago banget, tapi kenapa dibeli yang gitu-gitu ya. Karena menurut gua gol Maresca itu adalah ingin memenangkan. Selain possession, kita udah menang ya satu musim lalu, rata-rata kita 60% di setiap pertandingan. Sekarang progresi ball ke depan, dan itu harus tercermin dari angka touch in opposite box ini. Jadi sentuh-sentuhan di kotak penalti, dan itu yang gue bilang bahwa Maresca 2.0 ini sedang menuju ke sana dengan rekayasa, yaitu mikro-mikro taktik atau pemain-pemain dengan skill-skill tertentu yang direkrut oleh Enzo Maresca. Nah, gue pengen minta pendapat kalian. Menurut kalian bagaimana? Apakah make sense transfer ini dengan analisa gue tadi ya? Coba tulis di kolom komen ya. Nah, itu dia video buat gue. Jadi buat temen-temen yang masih menanyakan buat Xavi Simons ini mau ditaruh di mana, dia bisa ditaruh di posisi nomor 10. Midfield juga bisa ya, di sebelah kiri juga bisa. Jadi dia ini hybrid sebenarnya, dan itu juga yang terus dikembangkan oleh Enzo Maresca ya. Di tim kita pemain-pemainnya dijadikan hybrid player, Madueke, Pedro, Neto, terus juga Cole Palmer ya, yang terus dirotasi permainannya ya. Bahkan Caicedo dimainkan di posisi kanan, James dimainkan di posisi midfield, dan itu bakal jadi keuntungan juga buat kita ya kalau seandainya semua pemain sudah fasih dengan posisi-posisi itu. Yes, itu dia. Jadi semoga bisa membantu dan mencerahkan para True Blue ya dan teman-teman semua, dan melihat sisi positifnya. Terus kita juga lebih optimis buat musim depan, dan semoga ini juga benar-benar terjadi ya, mikro taktiknya Enzo Maresca ini dengan menaikkan touch in opposite box. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Buat kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue akan terus update di channel Instagram gue ya, jadi jangan kelewat. Nyalain juga tombol loncengnya di YouTube dan juga di Instagram ya. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.